guys, di sini kami akan menjelaskan tentang interaksi obat. Apa sih interaksi obat itu? Interaksi obat adalah efek suatu obat akibat adanya obat lain yang diberikan secara bersamaan atau terpisah. Obat berinteraksi sehingga efektivitas atau toksisitas obat berubah. Perubahan suatu efek farmakologi obat yang dipengaruhi oleh obat lain disebabkan karena adanya dua atau lebih obat yang diberikan secara bersamaan menghasilkan efek yang berbeda dibandingkan efek obat secara sendiri-sendiri. Obat presipitan adalah obat yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi. Obat objek adalah obat yang aksinya dipengaruhi oleh obat presipitan. Adapun faktor risiko interaksi obat yang mempengaruhi pasien dengan risiko tinggi. Pertama, lansia, muda, sangat sakit, penyakit multiple. Kedua, terapi obat ganda. Ketiga, gangguan ginjal, hati, obat risiko tinggi. Keempat, obat indeks terapi sempit. Kelima, inhibitor atau penginduksi enzim yang diakui. Obat presipitan. 1. Obat yang memiliki ikatan obat protein kuat atau obat yang memiliki ikatan obat protein kuat akan mendesak obat objek yang terikat lemah dengan protein. Contohnya aspirin, fenilbutazon, dan sulfonamid. Kedua, obat-obat yang menstimulasi atau menginhibisi metabolisme obat lain. Contoh obat menstimulasi metabolisme obat lain yaitu antikonvulsan atau phenytoin, carbamazepin, dan phenobarbital, rifampicin, diclorphenazone, dan glyceofulvin. Contoh obat yang menginhibisi metabolisme obat lain adalah allopurinol, chloramphenicol, cimetidine, metronidazole, ketoconazole, phenibutazol, azoprazon, sulfirazon, dan ciprofloxacin. 3. Obat-obat yang mempengaruhi fungsi renal dan kliren ginjal dari obat objek, contohnya diuretik dan probenesid. Ada juga yang disebut dengan obat objek. Obat objek adalah obat yang memiliki kurva dosis respon curam atau dengan perubahan dosis yang kecil mengakibatkan perubahan efek terapi yang besar, terutama bila menyebabkan penurunan efikasi dari obat objek. Obat objek juga termasuk obat yang memiliki rasio efek toksik dengan indeks terapi yang sempit, contohnya antikoagulan kumarin, teofilin, phenytoin, dan lain-lain. Interaksi obat yang menguntungkan. 1. Penisilin dengan probenesin. Probenesin menghambat sekresi penisilin di tubuh ginjal sehingga meningkatkan kadar penisilin dalam plasma dan dengan demikian meningkatkan efektivitas. 2. Metoclopramid dengan paracetamol. Metoclopramid meningkatkan pengosongan lambung sehingga akan mempercepat absorpsi dan analgesik. Pada gagal jantung, pengurangan aliran plasma pada ginjal dan perubahan tingkat aldosteron memulai terjadinya retensi terhadap garam dan air, maka diuretik dan digitalis biasanya diberikan secara bersamaan. Interaksi obat yang merugikan. Kombinasi INH dan rifampicin dapat menyebabkan peningkatan hepatotoksik. Kombinasi eromicin dan teofolin menyebabkan peningkatan kadar dan toksisitas teofolin serta penurunan kadar eromicin. Kombinasi asam valproat dan phenytoin menyebabkan efek phenytoin meningkat sedangkan efek asam valproat berkurang, juga terjadinya toksisitas phenytoin. Kombinasi antara aminofilin dan eromicin menyebabkan peningkatan kadar dan toksisitas aminofilin serta penurunan kadar eromicin. Macam-macam tipe interaksi obat. Nah, ada yang pertama itu obat dengan obat, yang kedua obat dengan makanan, yang ketiga obat dengan penyakit, yang keempat obat dengan tes laboratorium. Nah, yang pertama obat dengan obat, yaitu faktor yang harus dipertimbangkan bila kombinasi antara obat-obat berpotensi terhadap terjadinya interaksi. Pertama, apakah interaksi akan terjadi segera setelah atau beberapa saat setelah pemberian obat dengan kombinasi terapi? Yang kedua, apakah interaksi berpotensi untuk menimbulkan keparahan? Adapun perhatian salah satu obat mungkin tidak diperlukan dalam interaksi klinik bila 1. Dosis dapat diubah, 2. Dosis dapat salah satu obat atau keduanya dapat dikurangi, 3. Memonitor keadaan pasien dengan hati-hati. Apa sih obat dengan makanan maksudnya teman-teman? Obat dengan makanan adalah makanan dapat merubah parameter
farmakokinetik dari obat terutama pada proses absorpsi, eliminasi, dan efikasi dari obat. Contoh, MAO inhibitor, phenazine, isocarboxyl, transilin prominin dengan makanan yang mengandung tiramin seperti keju, daging, anggur merah akan menyebabkan krisis hipertensif karena tiramin memacu pelepasan norepinefrin sehingga terjadi tekanan darah yang tidak normal. Nah, contoh yang kedua adalah makanan berlemak meningkatkan daya serap gliseofulvin. Yang terakhir yaitu contohnya pemakaian kontrasepsi oral membutuhkan vitamin B yang lebih tinggi untuk memperoleh keadaan normal. Apa sih obat dengan penyakit itu? Banyak obat yang dikontraindikasikan pada penyakit tertentu, contoh pada kelainan fungsi hati dan ginjal, pada wanita hamil ataupun ibu hamil yang sedang menyusui. Contoh pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama, jangan diberikan obat golongan benzodiazepin dan barbitural karena akan menyebabkan teratogenik. Obat dengan tes laboratorium, yaitu obat dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Contoh, laktasib golongan anthraquinone dapat menyebabkan tes urin pada uridinogen tidak akurat. Interaksi obat, efek farmakoterapi yang timbul akibat terjadinya reaksi obat dengan substansi lain seperti obat, makanan, dan lain-lain dapat menguntungkan farmakoterapi dan merugikan atau kegagalan farmakoterapi. Mekanisme interaksi obat secara garis besar dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, interaksi secara farmasetik, inkompatibilitas. Yang kedua, interaksi secara farmakokinetik. Yang ketiga, interaksi secara farmakodinamik. Interaksi secara farmasetik, inkompatibilitas. Interaksi yang terjadi sebelum pemberian sistematik, misalnya ketidakcocokan antara dua obat yang dicampur dalam cairan infus. Interaksi ini dapat bersifat fisik, misalnya dengan endapan yang terlihat atau kimiawi tanpa tanda masalah yang terlihat. Interaksi secara farmakokinetik merupakan interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, biotransformasi, atau eliminasi obat lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan kadar plasma obat. Interaksi pada proses absorpsi obat, farmasetika, bentuk, kesediaan, dan lain-lain. Fisikokimia, pH, besar, molekul, dan lain-lain. Pasien, tempat terjadinya absorpsi, luas, vaskularisasi, dan lain-lain. Tempat terjadinya interaksi obat, interaksi farmasetik, inkompatibilitas, terjadi perubahan secara fisik atau kimiawi pada sediaan campuran, pembentukan endapan, perubahan warna. Contoh, pencampuran obat dalam larutan, infus intravena. Interaksi farmakokinetik, interaksi terjadi apabila obat presipitan mengubah proses absorpsi, distribusi, atau eliminasi, metabolisme, atau ereksi. Interaksi farmakodinamik. Yang pertama, NHCO3 dengan aspirin memiliki pH lambung asam, kecepatan absorpsi aspirin meningkat. Yang kedua, NHCO3 dengan tetrasiklin memiliki efek interaksi pH lambung turun, tetrasiklin kurang larut, absorpsi berkurang. Yang ketiga, H2 blocker atau hambat sekresi asam lambung dengan ketokonazol asam lemah yang memiliki kelarutan ketokonazol berkurang, absorpsi berkurang.